Yuhu! Berjumpa lagi bersama Mimin di channel alur cerita film Lion Abayat. Pada video kali ini, Mimin akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul Guardians of the Galaxy. Film ini dirilis pada tahun 2014 yang lalu dan memiliki skor 8,0 dari 10 poin menurut situs IMDb. Film hasil karya sutradara James Gunn ini menceritakan tentang tim superhero berjulukan Guardians of the Galaxy yang berusaha menghentikan musuh berbahaya yang ingin menghancurkan planet Sandar. Film keren ini dibintangi oleh Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, dan rekan-rekan yang lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan alur cerita film Guardians of the Galaxy. Di sebuah malam yang kelam pada tahun 1988, berlokasi di sebuah rumah sakit Missouri, Amerika Serikat, seorang anak bernama Peter Quill sedang mendengarkan lagu kesukaannya. Peter kemudian dipanggil oleh sang kakek untuk menemui ibunya yang sedang dalam keadaan sekarat. Di sisa-sisa napasnya, si ibu menyayangkan karena Peter belum pernah bertemu sama sekali dengan ayahnya, yang ibunya gambarkan sebagai malaikat dari langit. Si ibu kemudian memberikan hadiah kepada Peter untuk yang terakhir kalinya dan berpesan untuk membuka hadiah itu setelah dirinya meninggal. Si kakek pun memasukkan hadiah itu ke dalam tas Peter. Setelah itu, ibunya Peter pun akhirnya meninggal dunia. Peter yang tidak bisa menahan kesedihannya langsung pergi dari sana. Dia menangis di sebuah tanah lapang. Tiba-tiba datang pesawat misterius menculiknya. Ternyata pesawat misterius itu milik sekelompok perampok antar galaksi yang disebut Ravagers dan dipimpin oleh Yondu Udonta. 26 tahun pun berlalu, tepatnya di tahun 2014 di mana Peter sudah dewasa. Dia menjadi seorang Ravagers berkat didikan Yondu. Peter sekarang juga memiliki keahlian mencuri dan bertarung yang cukup baik. Saat ini, Peter sedang ditugaskan oleh Yondu untuk mencuri bola abadi di planet Morak. Bola tersebut memiliki kekuatan maha dahsyat yang dapat menghancurkan planet dengan sangat mudah. Benda tersebut dikenal sebagai The Orb. Walaupun sudah dijaga dengan teknologi yang cukup canggih, Peter tetap dengan mudah mendapatkan orb itu. Namun tiba-tiba, Peter dihadang oleh pemberontak fanatik Kree suruhan Ronan yang bernama Korath the Pursuer. Rupanya, mereka juga mengincar orb yang sudah Peter curi. Peter yang awalnya pura-pura menyerah malah berhasil menaklukkan mereka semua lalu pergi kabur menggunakan pesawatnya yang bernama Demilano. Di dalam pesawat tersebut, Peter lupa jika gadis yang dikencani masih ada di dalam sana. Ya begitulah, Peter Quill adalah seorang playboy. Setelah Peter bebas dari kejaran Korath, dia malah berniat mengkhianati Yondu dengan menjual orb itu kepada penadah yang bernama Broker karena akan membayar mahal bola tersebut. Hal itu membuat Yondu marah dan membuat sayembara untuk menangkap Peter hidup-hidup. Sementara itu, Ronan the Accuser yang merupakan seorang pemberontak fanatik dari ras Kree memutuskan untuk mengkhianati perjanjian damai dengan bangsa Sandar dan berencana untuk menghancurkan planet tersebut sebagai bentuk balas dendam. Ronan adalah seorang prajurit fanatik yang haus akan kekuasaan. Dalam rencananya untuk mendapatkan The Orb, dia mendapatkan dukungan dari Thanos, seorang penguasa galaksi yang sangat kuat dan terkenal kejam. Thanos memberikan dua anak angkatnya, yaitu Gamora dan Nebula kepada Ronan untuk membantunya menemukan dan mengambil orb yang legendaris. Peter yang dikenal sebagai Star-Lord akhirnya tiba di planet Sandar dengan tujuan untuk menjual orb tersebut. Dia mendatangi seorang makelar barang antik bernama Broker dan menawarkan orb itu kepadanya. Broker pada awalnya tertarik, tetapi begitu mengetahui bahwa Ronan juga mencari orb tersebut, dia menjadi ketakutan dan menolak untuk membelinya. Hal ini membuat Peter bingung dan frustasi karena usahanya untuk mendapatkan uang dari penjualan orb itu terhambat. Ketika Peter keluar dari toko Broker, dia tiba-tiba diserang oleh Gamora. Gamora yang diam-diam merencanakan pengkhianatan terhadap Ronan ingin mencuri orb itu untuk dirinya sendiri dan berniat menjualnya kepada The Collector. Di tengah pertarungan mereka yang sangat sengit itu, dua pemburu hadiah lain yaitu Rocket dan Groot bergabung dalam pertarungan tersebut. Rocket yang merupakan seekor rakun hasil eksperimen genetika, dan Groot makhluk humanoid yang berbentuk pohon yang hanya bisa mengatakan I am Groot, berusaha menangkap Peter karena ingin mendapatkan hadiah atas penangkapannya. Keempat makhluk ini akhirnya ditangkap oleh Nova Corps akibat pertarungan mereka yang mengganggu ketertiban umum di Sandar.
Nova Corps merupakan polisinya Kekaisaran Nova yang berada di planet Sandar. Mereka kemudian dikirim ke penjara luar angkasa bernama Kiln, sebuah tempat dengan pengamanan tinggi yang penuh dengan tahanan berbahaya dari berbagai penjuru galaksi. Di dalam penjara ini, Gamora menjadi sasaran kebencian para tahanan lainnya karena hubungannya dengan Ronan yang telah melakukan banyak kejahatan terhadap berbagai ras di galaksi. Di dalam penjara, kelompok ini bertemu dengan seorang tahanan bernama Drax the Destroyer. Drax adalah seorang pejuang yang sangat kuat dan penuh dendam terhadap Ronan karena Ronan telah membunuh istri dan anaknya. Drax awalnya ingin membunuh Gamora karena dia adalah anak angkat Thanos yang sekarang bersekutu dengan Ronan. Untungnya, Peter berhasil membujuknya untuk menahan diri. Peter menjelaskan kalau Gamora sebenarnya telah mengkhianati Ronan dan ingin menghentikannya, sehingga Gamora bisa menjadi alat bagi Drax untuk membalaskan dendamnya. Ronan pasti mencari Gamora karena sudah berkhianat. Jadi Drax tidak perlu capek-capek mencari Ronan untuk balas dendam. Biarkan Ronan sendiri yang datang menghampirinya. Gamora kemudian mengungkapkan kepada kelompok tersebut bahwa dia berencana menjual orb itu kepada seorang kolektor barang antik bernama The Collector. Dia menjelaskan bahwa The Collector akan membayar dengan harga yang sangat tinggi untuk benda berharga tersebut. Peter, Rocket, Groot, dan Drax setuju untuk bekerja sama dengan Gamora demi keuntungan bersama. Rocket yang dikenal karena kecerdasannya dalam merakit alat dan senjata kemudian merancang rencana pelarian dari penjara Kiln. Dia mempelajari tata letak penjara dan mengamati setiap celah dalam sistem keamanan penjara tersebut. Rencana Rocket melibatkan pengambilan materai Guarnix untuk mematikan dinding energi, mencuri gelang kontrol dari salah satu penjaga untuk mengakses sistem keamanan, dan mendapatkan kaki palsu dari salah satu tahanan untuk mengelabui sensor di ruang kontrol. Semua tampak berjalan lancar di atas kertas, hingga Groot dengan kebiasaan impulsifnya langsung mencabut baterai Guarnix dari generator utama. Tindakannya itu memicu alarm penjara dan membuat rencana mereka harus dieksekusi secara spontan di tengah kekacauan. Dengan berderingnya alarm penjara, membuat drone para penjaga segera datang menyerbu. Rocket berteriak kepada kelompoknya untuk bergerak cepat. Drax maju ke depan menghadapi penjaga dengan kekuatannya, sementara Groot menggunakan tubuhnya sebagai perisai untuk menahan tembakan. Peter memanfaatkan kekacauan itu untuk mengambil kaki palsu dari salah satu tahanan. Sementara Gamora dengan cukup mudah mengalahkan beberapa penjaga, kemudian mengambil gelang kontrol dari salah satu penjaga yang sudah dia lumpuhkan. Mereka bergegas menuju ruang kontrol utama, tempat Rocket menggunakan gelang itu untuk membajak sistem keamanan. Penjaga yang berada di bawah kemudian menembaki ruangan mereka hingga membuat kaca ruangan itu retak. Dengan kecerdasannya, Rocket mematikan gravitasi buatan di penjara itu, kecuali di ruangan mereka sekarang berada. Rocket kemudian menyabotase drone-drone musuh untuk membawa ruangan mereka itu dari dalam penjara. Setelah posisi mereka sudah cukup aman, Peter menyuruh rekan-rekannya untuk mengambil pesawat Milanonya. Sementara dia harus pergi karena masih ada urusan yang sangat penting. Peter dengan cukup mudah menghabisi penjaga yang menghalanginya. Ternyata Peter ingin merebut kembali alat musiknya yang diambil oleh salah satu penjaga. Setelah mendapatkan barang kesayangannya itu, Peter segera terbang menuju kapal Milanonya di mana Rocket dan yang lainnya sudah menunggu Peter sedari tadi. Meski awalnya tidak akur, pelarian ini membuktikan bahwa mereka memiliki potensi menjadi tim yang solid. Setibanya di Knowhere, mereka bertemu dengan The Collector, seorang makhluk eksentrik yang dikenal karena koleksi barang antiknya yang sangat langka dan berharga. The Collector mengungkapkan kepada mereka bahwa orb sebenarnya adalah wadah yang berisi Power Stone, salah satu dari 6 Infinity Stone yang memiliki kekuatan luar biasa. Batu ini memiliki kekuatan untuk menghancurkan planet hanya dengan satu sentuhan, tetapi sangat berbahaya karena hanya makhluk yang sangat kuat yang bisa menggunakannya tanpa menewaskannya. Tiba-tiba, asisten The Collector yang sudah tidak sanggup melayani sang majikan memegang Power Stone tersebut. Dia pun tidak mampu menahan kekuatan dari batu tersebut. Kejadian itu menyebabkan ledakan yang sangat besar dan menghancurkan sebagian besar markas The Collector. Beruntung kelompok Peter masih selamat dari ledakan tersebut. Di waktu yang bersamaan, Drax yang mabuk memanggil Ronan dan pasukannya untuk balas dendam. Dia pun menantang Ronan untuk bertarung dengannya secara langsung. Ronan yang baru tiba di sana dengan mudah mengalahkan Drax, memperlihatkan kekuatannya yang luar biasa. Di tengah kekacauan itu, Nebula bersama pasukannya mengejar pesawat Gamora untuk merebut orb tersebut.
Rocket dan Peter lalu menyerang pesawat anak buah Nebula agar Gamora selamat menuju kapal Milano milik Peter. Gamora yang terkepung memutuskan membawa pesawatnya menuju luar angkasa. Akibatnya, Nebula dapat dengan mudah menembak pesawat Gamora. Orb yang melayang bebas kemudian disedot pesawat Ronan. Mereka pun segera pergi karena sudah mendapatkan batu abadi tersebut. Peter yang melihat Gamora sudah mulai kehabisan oksigen memutuskan untuk menyelamatkannya. Terlebih dahulu, dia menghubungi Yondu untuk menyelamatkan mereka dari sana. Dengan penuh keberanian, Peter keluar dari pesawatnya kemudian memberikan maskernya kepada Gamora agar wanita itu bisa kembali bernafas. Di detik-detik terakhir, untung saja Yondu dan pasukannya muncul untuk menyelamatkan mereka berdua. Kelompok ini lalu memutuskan untuk bekerja sama dengan Nova Corps untuk menghentikan Ronan, yang sekarang telah menggabungkan Power Stone dengan palunya dan menjadikan dirinya hampir tidak terkalahkan. Peter dan yang lainnya pun merencanakan serangan besar-besaran untuk menghentikan kapal Ronan sebelum dia mencapai planet Sandar. Rocket memimpin serangan udara, sementara Peter, Gamora, Drax, Groot, dan Yondu akan menyusup ke dalam pesawat induk Ronan. Namun pesawat Yondu terkena tembakan musuh sehingga pesawatnya harus terjatuh. Yondu yang masih selamat lalu dikepung pasukan Ronan. Mereka menyuruh Yondu untuk menyerah, namun mereka tidak mengetahui kalau Yondu mempunyai busur panah yang mampu dia kendalikan lewat siulannya. Di atas langit, pertempuran sengit masih terjadi. Pesawat Peter akhirnya berhasil masuk ke dalam pesawat induk Ronan setelah mendapatkan bantuan dari pasukan Nova Corps. Ronan yang mengetahui kalau pesawatnya telah berhasil dibobol Peter CS, segera memerintahkan anak buahnya untuk mengunci ruangan tersebut. Pesawat pasukan Nova Corps yang datang membantu lalu bersatu membentuk semacam jaring untuk menghalau pesawat induk Ronan mencapai permukaan planet Sandar. Ronan yang melihat itu lalu memerintahkan pasukannya yang lain untuk menyerang planet Sandar menggunakan pesawat kecil mereka. Rocket yang mengetahui rencana Ronan tetap menyuruh pasukan Nova Corps untuk menahan pesawat induk Ronan di atas sana, biar dia dan beberapa pesawat lainnya yang akan menghadapi pesawat musuh yang mulai menyerang permukaan planet Sandar. Peter CS yang sudah berada di dalam pesawat induk Ronan lalu berpencar. Peter, Drax, dan Groot pergi ke ruangan kendali untuk mencari Ronan. Sementara Gamora akan pergi ke ruangan lain untuk membuka gerbang ruangan kendali tempat Ronan bertahan. Di tengah perjalanan, Peter CS kembali bertemu dengan Korat dan anak buahnya. Pertempuran hebat pun kembali terjadi. Drax yang memang ingin balas dendam kepada semua orang yang berhubungan dengan Ronan akhirnya berhasil membunuh Korat. Ronan yang sudah muak dengan serangan musuh lalu menggunakan kekuatan Power Stone untuk menghancurkan jaring pesawat pasukan Nova Corps. Dan akhirnya tidak ada lagi yang menghalangi pesawat induk Ronan untuk mencapai permukaan planet Sandar. Namun dia tidak menyadari kalau Peter sudah berada di luar gerbang ruangan kendali. Peter tidak bisa masuk karena Gamora belum membuka gerbang ruangan itu. Ternyata Gamora masih sibuk melawan Nebula yang sedari tadi menghalanginya. Setelah Gamora berhasil mengalahkan Nebula, dia kemudian meminta Nebula untuk bergabung dengannya melawan Ronan. Namun Nebula memilih kabur dari sana. Setelah itu, Gamora menghancurkan sistem kendali yang membuat gerbang ruangan tempat Ronan bersembunyi terbuka. Peter CS segera mengambil posisi yang pas untuk menembak Ronan. Awalnya mereka mengira jika Ronan sudah mati, namun nyatanya Ronan masih hidup. Saat Ronan akan membunuh Drax, tiba-tiba datang pesawat roket menabrak Ronan. Kejadian itu membuat pesawat induk Ronan hilang kendali dan menukik tajam menuju permukaan planet Sandar. Groot kemudian mengorbankan dirinya untuk melindungi teman-temannya dari pesawat induk Ronan yang akan jatuh itu. Peter dan yang lainnya lalu tidak menyangka kalau Ronan ternyata masih hidup. Peter yang cerdas lalu mengalihkan perhatian Ronan dengan mengajaknya lomba menari. Saat fokus Ronan teralihkan, Rocket dan Drax menembak palu milik Ronan yang berisi Power Stone. Peter segera mengambil Power Stone itu dengan tangannya sendiri. Tubuh Peter berusaha keras untuk menahan kekuatan maha dahsyat dari Power Stone tersebut. Beruntung dengan bantuan teman-temannya, Peter berhasil menahan kekuatan batu tersebut. Peter kemudian menggunakan Power Stone itu untuk menghancurkan Ronan. Setelah berhasil mengalahkan Ronan, Yondu mendekati Peter untuk meminta orb seperti yang telah mereka sepakati sebelumnya. Peter yang cerdik pun memberikan orb palsu kepada Yondu. Yondu tampaknya menyadari tipu daya Peter, tetapi dia memilih untuk tidak membahasnya. Yondu malah mengungkapkan bahwa dia bangga karena Peter mulai menunjukkan kecerdikan seperti dirinya.
Peter dan kelompoknya lalu menyerahkan The Orb kepada Nova Corps untuk diamankan. Mereka tahu bahwa Power Stone terlalu berbahaya jika berada di tangan siapapun selain pihak yang mampu melindunginya dengan keamanan tinggi. Nova Corps menerima Orb dan menyimpannya di tempat penyimpanan khusus, memastikan bahwa galaksi akan tetap aman dari ancaman kehancuran oleh kekuatan batu tersebut. Setelah itu, kelompok Peter mulai menerima identitas baru mereka sebagai sebuah tim. Nova Corps membersihkan catatan kriminal mereka sebagai bentuk penghargaan atas usaha mereka menyelamatkan Xandar. Dalam sebuah momen yang penuh haru, Peter membuka hadiah terakhir dari ibunya yang telah dia simpan selama bertahun-tahun. Ternyata hadiah itu adalah kaset mixtape kedua berisi kumpulan lagu favorit ibunya yang dia beri nama Awesome Mix Volume 2. Kelompok ini kemudian memutuskan untuk tetap bersama dan menjelajahi galaksi sebagai Guardians of the Galaxy. Meskipun mereka masing-masing memiliki latar belakang dan kepribadian yang sangat berbeda, pengalaman sebelumnya telah mengubah mereka menjadi sebuah keluarga. Beberapa hari kemudian, Groot yang telah mengorbankan dirinya mulai menunjukkan tanda-tanda regenerasi. Drax menjaga sebuah pot kecil tempat tunas Groot mulai tumbuh kembali, memberi harapan bahwa teman mereka akan kembali suatu hari nanti. Di sisi lain, The Collector yang sedang duduk di tengah reruntuhan labnya diejek oleh Howard the Duck yang mengatakan itulah akibatnya jika kamu bermain-main dengan hal yang tidak kamu ketahui. Dan akhirnya kita telah selesai menyaksikan alur cerita film Guardians of the Galaxy ini guys. Semoga kalian terhibur. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.